Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Manola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami berikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gempar. Ijazah Jokowi akhirnya terbukti palsu. Para penggugat sampai bersorak dan bersyukur merayakan kemenangannya yang telah bertahun-tahun mencari kebenaran tentang ijazah seorang presiden. Sehingga satu persatu kebohongan Jokowi akhirnya dibongkar terang-terangan. Sampai-sampai Jokowi dicap sebagai penjajah. Wow, luar biasa. Dan bahkan pemakzulan Gibran dari Wapres segera dilaksanakan secepatnya di tahun 2026 ini, ujar Rismon Sianipar. Sementara itu, seorang purnawirawan jenderal polisi Pong Rekun meminta seluruh masyarakat Indonesia siap-siap menghadapi serangan cyber selama 7 hari yang mengakibatkan lumpuhnya sistem perbankan, listrik mati total, dan jaringan internet putus total. Dan negara siap-siap chaos. Wow, gila, merinding aku guys ya. Jika ini benar-benar terjadi, internet putus, listrik mati total, sistem perbankan mati, wow, alangkah mencekamnya dunia ini. Tolong simak sampai selesai biar nggak gagal paham ya. Mana penasaran sih video-videonya? Ini dia, let's go. Apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto bahwa tahun 2030 Indonesia itu akan bubar, kalau menurut saya lebih cepat dari 2030. Siapa yang berpikiran kritis, yang jalan pikirannya tidak sesuai dengan penguasa, maka dia akan berakhir di penjara. Kalau itu terjadi, tunggu saja bahwa republik ini bersegi, bubar, dan sia-sialah semua yang diperjuangkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita yang hanya menggunakan bambu runcing berani melawan penjajah. Nah, penjajah kita itu sekarang siapa? Jokowi. Wow. Saya tidak akan berlaku. Makanya saya katakan resolusi 2006 kita maksudkan Gibran apapun harganya, apapun. Kalau kita sayang pada republik ini, Jokowi harus menyerah. Saya tidak menginginkan dia di penjara, saya pribadi, tapi dia keluar dari sistem perpolitikan Indonesia, ajak anaknya itu mundur. Ada 4 hal yang membuat gila. Jokowi itu agak ragu. Udah guys, wah gila. Cuman Rismon Sianipar satu-satunya orang di republik ini yang benar-benar keras ya, sampai menyatakan penjajah sesungguhnya di republik ini adalah Jokowi katanya. Dan Gibran harus segera dimakzulkan di tahun 2026 ini. Wow, gila ya. Cuman Rismon yang berani mengatakan seperti itu. Yang lain nggak ada ya. Satu-satunya para penggugat Bang Rismon Sianipar yang mengatakan penjajah sesungguhnya di republik ini cuman Jokowi. Dan Gibran harus dimakzulkan secepatnya. Gila. Dan beliau juga tidak mau Jokowi di penjara, tetapi Bang Rismon cuman meminta Jokowi dan juga keluarganya atau dinastinya tutup buku dari dunia perpolitikan di Indonesia ini. Wah, gila ya, luar biasa, benar-benar luar biasa. Maksudnya keyakinannya terhadap Pak Jokowi dengan kejahatan yang ditelitinya oleh Bang Rismon benar-benar meyakinkan publik kalau penjajah sungguhnya adalah Jokowi katanya. Wow, luar biasa ya, betapa kerasnya ini. Wow, gila, aku sampai merinding guys. Gila, benar-benar gila ini. Oke guys, kita lanjut. Ragu ketika dia harus step down, harus turun dari pemerintah. Apa? 4 itu. 1, dugaan korupsi. Yakin? 2, dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yakin? Yang ketiga adalah legacy dia yang harus diselesaikan. Misalnya proyek-proyek besar seperti IKN, kereta cepat, dan lain sebagainya yang sudah diijon duluan. Yakin nggak? Makanya dia ngotot agar proyek itu tetap berlanjut. Nah, yang keempat adalah bangunan dinasti politik. Kalau ijazah ini terbukti dan rakyat Indonesia paham bahwa selama ini mereka dibohongi, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya tidak memprovokasi, tapi ini menganalisis. Mungkin nggak terjadi penjarahan seperti yang dialami oleh para anggota DPR hanya karena joget-joget aja. Bayangkan, joget-joget aja itu dijarah rumahnya. Bagaimana kalau rakyat tahu bahwa ijazahnya benar-benar palsu? Bisa bayangkan nggak? Tiba-tiba kemudian orang datang ramai-ramai ke Solo melakukan yang namanya street justice, maka hancurlah dinasti politiknya. Nah, itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh dinasti ini, oleh Jokowi, kalau seandainya ini terbukti. Ini nggak ringan, karena itu dia at all cost mempertahankan ini, dan kemudian memanfaatkan kalian punya mental apa? Mudah jenuh untuk mengawal sebuah isu. Nanti juga orang akan lupa. Kalau mahasiswa saja skeptis, apalagi masyarakat kebanyakan, ya kan? Nggak penting soal ijazah, udahlah. Kemudian muncul deploy uang besar-besaran. Ada lawyer, tapi lawyer bukan Trukan, yang mengatakan bahwa ada tawaran 100 miliar. Saya nggak tahu benar, walau alam ya.
sehingga agar ini bisa diselesaikan. Dharma Polrek meminta masyarakat Indonesia. Nah, satu persatu kebohongan atau keburukan Jokowi lah dibongkar oleh tim para penggugat termasuk Bang Rismon dan juga Profesor Lefri Harun. Wah, luar biasa ya. Kebohongan, korupsinya, terus pelanggaran HAM-nya dan juga yang lain-lain gitu, itu dibongkar satu persatu, dan mungkin masih banyak lagi ya yang akan mereka bongkar gitu ya. Luar biasa ya. Nah, andai kan ini mereka mengatakan ini cuman temuan-temuan sembarangan, ini nggak mungkin. Ini mungkin fakta yang mereka sampaikan, nggak mungkin ini mengada-ngada gitu ya, sebab ini akan berurusan dengan hukum, ya nggak? Jadi apa yang disampaikan Bang Rismon dan apa yang disampaikan oleh Bang Lefri Harun itu sangat berhubung sekali dan sangat terkait sekali gitu ya dengan semua yang terjadi saat ini. Kekacauan, koruptor di mana-mana, setiap koruptor ditangkap selalu menyebutkan nama Jokowi, seperti Tom Lembong, seperti Nadiem Makarim, Yakul Khalid, dan juga yang lain-lain, selalu membawa nama Pak Jokowi. Kurang baik apa Pak Jokowi coba? Ya nggak? Kurang baik apa? Oke guys, selanjut. Bersiap hadapi keadaan darurat selama 7 hari. Mati listrik, lumpuh sistem perbankan, dan kekacauan sosial karena muncul isu global di mana akan terjadi cyber polygon, yaitu serangan cyber yang pernah dibahas di Economic Forum Dunia. Ini bukan hal yang sepele, dan bagi Dharma ini dilakukan oleh elit untuk mengontrol masyarakat. Ini disampaikan oleh Dharma pada sebuah podcast. Pada intinya, masyarakat Indonesia dan dunia harus benar-benar melakukan antisipasi darurat dalam 7 hari karena serangan yang tersistem seperti ini bisa menjadi pertanda awal Perang Dunia III. Bahkan katanya di Eropa mereka sudah membagikan manual buku untuk bertahan hidup selama 3 hari. Di Jerman, pemerintah mereka membagikan panduan kesiapsiagaan darurat. Di Swedia dan Finlandia, mereka juga mengirimkan brosur serupa kepada keluarga mereka. Pemerintah di sana sarankan warga menyimpan stok makanan dan air untuk minimal 10 hari loh. Secara garis besar, bagi Dharma, masyarakat harus melakukan prepping atau persiapan mandiri untuk menghadapi skenario terburuk jika sewaktu-waktu terjadi gangguan infrastruktur yang tidak terduga. Saya ingatkan, Iya. mulai kasih tahu adik-adik, kasih tahu orang tua untuk mempersiapkan keadaan darurat dadakan selama 7 hari. Bagaimana bertahan selama 7 hari? Mulai dari ketika listrik mati, ATM nggak bisa jalan, listrik mati, AC mati, kulkas juga mati, berarti bahan makanan busuk, malam tidak ada lampu, air bersih tidak ada karena tergantung kepada jet pump dan sebagainya atau PDAM. Mulai pikirkan dari sekarang sebelum tidak, karena nanti akan terjadi panik, pabrik Iya. muncul sifat terburuk. Bentar guys. Nah, andai kan ini terjadi, wow, betapa mencekamnya negara ini ya. Listrik mati, sistem perbankan lumpuh total, jaringan internet putus, air juga mati. Terus kita mau ngapain coba? Dan katanya ini berlangsung selama 7 hari. Andai kan ini berlangsung selama 7 hari, terus selama 7 hari itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, terus apa yang mau dikerjakan? Apa yang harus dimakan? Sementara stok-stok makanan nggak ada gitu. Andai kan kita stok pula, itu kan sudah pada busuk. Lalu gimana caranya? Wah, semoga ini nggak terjadi ya guys. Ini kalau di dalam pikiran saya ini benar-benar mencekam ya, benar-benar mencekam. Andai kan itu benar terjadi, sudah chaos artinya negara. Ya bisa jadi hukum rimba akan terjadi di situ, ya nggak? Yang kuat, siapapun akan bertahan lah. Gimana caranya untuk hidup gitu ya? Kekerasan di mana-mana akan terjadi, itu penjarahan pun juga terjadi di situ, akan chaos lah pokoknya. Semoga ini jangan sampai terjadi ya guys ya. Oke guys, lanjut Untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dimulai sekarang, persiapkan itu sebelum didarat. Ya, jangan terlena dengan senyum-senyum manis mereka-mereka yang ada di televisi yang memberikan dongeng-dongeng palsu, tapi persiapkan. Tidak ada, don't trust anyone, tidak ada yang kita percaya kecuali diri dan keluargamu dan Tuhan yang kau percaya. Iya betul. Woi barudak, kalian udah pada tahu belum? Lihat di videonya. Coba Nah, saya tanya betul. kepada warga Nadiyin, kepada orang-orang NU, kepada PBNU. Bentar guys. Di sini ada captionnya, Yakut Khalil. Pak Jokowi banyak menerima uang kuota haji dari saya secara bertahap. Ada sekitar 470 triliun. Saya punya cek nota transfernya, kata Yakul Khalid. Luar biasa ya. Emang itu harus dibongkar. Jangan mau masuk penjara sendirian. Kapan perlu ajak tuh teman-teman semuanya yang terlibat, sebutin namanya satu-satu, ya nggak? Oke guys, lanjut. Ya pokoknya nama Pak Jokowi, setiap koruptor itu ditangkap, banyak yang menyebutkan nama Pak Jokowi. Artinya itu Pak Jokowi memang orang baik, benar-benar orang baik, benar-benar presiden terbaik. Setiap ada koruptor yang ditangkap, selalu menyebutkan nama Pak Jokowi itu terlibat terus. Nah, berarti Pak Jokowi ini memang orang baik,
baik terhadap siapa? Baik terhadap koruptor, tetapi jahat terhadap masyarakat, ya nggak? Oke, guys, lanjut. Skandal korupsi Al-Quran, mereka bungkam. Ketika ada skandal korupsi haji, mereka diam. Mereka tidak berjuang, tidak bergemuruh, tidak mengeluarkan pendapatnya. Ketika ada masalah pencabulan, mereka diam. Karena apa? Karena yang terjadi itu semua ada di dalam golongannya, ada dalam kelompoknya. Tetapi begitu kelompoknya disenggol, dikritik, mereka langsung marah-marahnya sampai mengeluarkan ancaman pembunuhan. Artinya dalam hal ini apa? Al-Sobiyah. Mereka marah bukan karena kemaksiatan, mereka marah bukan karena dosa, mereka marah bukan karena skandal, tapi mereka marah ketika diri mereka dihujat. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Iya. Nah, terbukti palsu ya. menyatakan informasi salinan atas nama Joko Widodo digunakan sebagai peserta RI periode 2014 dan 2012 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon. Jadi mantap. orang kita bahas Mantap. Ini sebenarnya saya kan kembali saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya Iya. sebenarnya Akhirnya terbukti palsu untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama. Iya. Atau kok beda? Iya, kok betul. tekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Iya, betul. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia ingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih seperti yang kita alamin ini perjuangan panjang. Iya. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kemarin saya bilang ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Inilah ijazah kalau UGM sebenarnya. Ini kenapa saya bilang sama-sama dari sama-sama dari fakultas. Nah, jadi akhirnya ijazah Pak Jokowi terbukti palsu setelah bertahun-tahun menunggu mencari kebenaran tentang ijazahnya Pak Jokowi, dan akhirnya terbukti palsu ya. Luar biasa memang dengan kemenangan ini selama ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, apalagi oleh para penggugat, dan akhirnya mereka nyatakan ijazah Pak Jokowi itu terbukti palsu. Luar biasa. Lalu hukuman apa nih yang harus diberikan terhadap Pak Jokowi? Tolong kita simak sampai selesai. Kehutanan sama-sama tahun 1985, artinya pada tahun seangkatannya Jokowi, ya. Tapi inilah yang asli. Asli itu ada dengan sangat tipis kalau kita perhatikan. Iya. Universitas Gajah Mada. Ini yang namanya watermark, ya. Dan satu lagi yang nggak mungkin dicuri. Ini ada yang namanya emboss. Ya, emboss pada tanda tangan rektor. Ini logo UGM. Iya, benar. Logo UGM ini dicap emboss, ya, ditekan. Itu tidak ada di sini ya, sama sekali ya. Sama sekali tidak ada pada ijazah palsu ini. Ya, lihat. Nah, tipis sama sekali. Kalau ini scan, pasti muncul. Iya, benar. Kalau ini ada asli juga, pasti muncul yang namanya embossnya. Ini tidak ada sama sekali. Dajjal aja nggak berani nginjekin kaki ke tanah suci. Iya. Lah ini kuota jemaah haji malah dikorupsi. Kali ini giliran mantan Menteri Agama, jabatan yang identik dengan ibadah, doa, dan menjaga amanah. Yes. Tapi malah terbukti jadi tersangka. Iya. Kasusnya korupsi kuota haji. Nyolong sendal di masjid aja dosanya double. Iya. Lah ini kuota haji dikorupsi. Iya, benar itu ya. Nah, jadi setan aja sungkem kepada koruptor yang Yakut Khalil ini ya, yang memaling uang masyarakat yang hendak bernaik haji. Setan aja nggak berani. Ini dia. Gila ya. Tapi guys, kembali lagi tentang yang tadi ya. Kalau tentang ijazah palsunya Pak Jokowi itu ternyata telah terbukti palsu ya. Sesuai apa yang disampaikan oleh para tim penggugat tadi, bahwa ijazah Pak Jokowi itu telah terbukti palsu, dan ini adalah kemenangan masyarakat, kemenangan rakyat katanya ya. Dan juga Bang Simon Sianifa tadi juga mengatakan kalau
Penjajah sesungguhnya di Republik ini adalah Jokowi katanya, dan Gibran sebagai anaknya dan sebagai wapres harus segera dimakzulkan di tahun 2026 ini. Kira-kira itu akan benar terjadi atau gimana nih guys? Tolong sampaikan pendapat di komentar. Dan ini reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.